dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berhembus aku kan mencoba. Aku tahu dia yang bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama aku bernyawa aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta, seperti yang kau minta. Aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Mendekatkan kamu sebagai ke rumah. Selamat sore Sobat Sehat Rais. Kabar baik ya di sore hari ini. Senang banget di sore hari ini saya Galuh dapat menyapa Anda di hari Senin ya, Senin semangat 6 September 2021. Mendung-mendung gini kebetulan di seputaran FKKM UGM terpantau mendung ya. Pas banget untuk santai-santai ria di sore hari ini bersama dengan bincang-bincang santai. Nah, sore hari ini nih Sobat Sehat, kita akan bersama-sama berbincang, kita membedah buku deh. Kita membedah buku yang berjudul tentang Genetika Obesitas yang ditulis oleh Dr. Pramuji Hastuti, EPT MS dari Departemen Biokimia FK KMK UGM, dan di sore hari ini akan dimoderatori oleh
Mbak Diananda Septiana Ruby, SGZ MSc dari Departemen Biokimia FKKN Kabupaten. Baik, langsung saja kami juga mempersilahkan Anda untuk yang mau berpartisipasi mengajukan pertanyaan, silakan untuk dituliskan di kolom chat di Zoom di bawah ini ya, Sobat Sehat. Tidak usah berlama-lama, waktu saya persilahkan kepada Ibu Mbak Dian. Monggo Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas waktu yang diberikan. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diananda yang sore ini akan memandu bincang-bincang santai Raisa, radio mengenai bedah buku genetika obesitas, bersama penulisnya langsung, yaitu Ibu Dr. Pramuji Hastuti Apoteker, Magister Sains. Beliau adalah staf dari Departemen Biokimia, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, sekaligus Ketua Peminatan Biokimia, Prodi Magister Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum acara bincang santai kita mulai, saya ingin sedikit memperkenalkan beliau kepada Sobat Sehat semua. Melalui riwayat hidup singkat milik beliau, beliau ini lahir di Klaten 1 April 1958, menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini selain aktif mengajar, beliau juga aktif untuk melakukan riset di bidang genetika dan obesitas. Nah, baiklah, jika nanti Sobat Sehat ingin bertanya mengenai buku Genetika Science, bisa langsung genetika obesitas, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nantinya akan saya bacakan untuk dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja kita sudah bersama dengan narasumber kita untuk membedah buku Genetika Obesitas, yaitu Ibu Pramuji Hastuti. Selamat sore, Bu Pram. Selamat sore, Mbak Dian. Selamat sore, Radio Raisa yang berkenan mengundang saya untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Ya, bagaimana Bu Pram kabarnya? Semoga sehat selalu ya Bu Pram ya. Sehat-sehat Mbak. Kemarin habis disuntik divaksin, wah 2 hari ini lengannya itu wah keras, kemudian wah pusing. Tapi sekarang sudah berkurang ya Bu gejalanya. Sudah sehat ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah mulai berkurang. Baiklah, mungkin kita langsung saja ya Bu Pram ya untuk membahas mengenai buku Genetika Obesitas. Sepertinya ini sudah banyak yang penasaran nih Bu Pram. Apa sih sebetulnya isi dari buku Genetika Obesitas itu sendiri? Mungkin saya langsung aja ya bertanya-tanya ke Bu Pram, penulis langsung nih, penulis dari buku Genetika Obesitas. Nah, sebagai awalan ya Bu Pram, mungkin kita sering mendengar obesitas atau kegemukan. Kalau istilah awamnya kita menyebutnya adalah gemuk ya Bu Pram. Nah, menurut Bu Pram, obesitas itu apa sih Bu Pram? Kalau pada secara definisi awam mengatakan kegemukan tetapi pada dasarnya adalah kelebihan berat badan. Tetapi yang terpenting lagi adalah sampai mempengaruhi kesehatan tubuh. Jadi meningkatnya berat badan itu sampai mempengaruhi sehingga seseorang mungkin menyebabkan mudah menjadi sakit dan sebagainya itu. Jadi secara umum seseorang itu diharapkan adalah berat badannya normal. Jadi kalau sudah di atas normal dan ada tingkatan-tingkatannya gitu ya, sehingga dikatakan yang overweight itu masih dalam batas obesitas yang belum berat, tetapi kalau sudah tingkatan yang lebih berat tubuhnya lebih banyak lagi itu dikatakan obesitas begitu Mbak Dian. Oke, baiklah. Berarti antara obesitas dan overweight itu ada bedanya ya Bu Pram ya? Ya, ada bedanya. Ya. Oke. Nah, selama ini kita itu menentukan orang itu obes atau gemuk atau kelebihan berat badan mungkin ya Bu ya. Kalau apakah ada indikator tertentu Bu untuk menentukan apakah dia itu kurus, apakah dia itu normal, apakah dia itu termasuk obesitas, itu ada atau tidak Ibu ya?
Iya, ada Mbak Dian. Kalau yang paling gampang orang mengatakan berat badan lebih atau gemuk begitu ya, paling gampang mungkin memperhitungkan tinggi badan dikurangi 100 begitu. Itu tinggi badan dalam sentimeter ya. Misalnya 160 ya beratnya normal itu dikurangi 100 menjadi 60. Atau ada yang mengatakan tinggi badan dalam sentimeter dikurangi 100 minus 10% atau plus 10% seperti itu juga ada. Atau yang lain yaitu dengan menentukan indeks massa tubuh atau nama lainnya adalah BMI atau basal metabolic rate gitu ya. Itu dengan mengukur berat badan diukur dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, itu dikatakan obes kalau IMT-nya itu di atas 25 untuk kita gitu ya. Kalau normal itu 18,5 sampai 25. Kalau dikatakan kurus gitu ya, itu di bawah 18,5. Jadi ada batasan-batasan dengan cara IMT. Kemudian dengan cara yang lain lagi itu dengan diukur dengan BMI gitu ya. BMI itu atau dengan ketebalan kulit diukur dengan suatu alat yang namanya kaliper, itu mengukur lemaknya bisa di beberapa tempat, atau mungkin dengan CT scan gitu ya, tapi itu tidak mudah atau tidak gampang umum memakai gitu ya, karena dengan alat juga pakai MRI, magnetic resonance imaging, itu juga dengan suatu alat, tetapi itu juga tidak sembarang tempat ada. Jadi yang paling mudah mungkin dengan tinggi badan dikurangi 100 atau dengan IMT tadi, mungkin yang agak gampang secara umum orang bisa mengukur dengan mudah seperti itu Mbak Dian. Oke, baik Bu. Berarti kalau selama ini kan kita umumnya ya Bu ya, itu kan sering menggunakan IMT ya Bu untuk pengukuran itu. Selama ini kita sering menanya BMI-nya berapa, IMT-nya berapa. Nah, itu kan untuk menentukan apakah kita ini termasuk golongan orang-orang yang normal, kurus, gendut, atau kita kelebihan berat badan seperti itu nggih Bu. Ya, Nah, ya. apakah kalau menurut Bu Pram sendiri, apakah IMT itu dipengaruhi oleh tinggi badan atau tidak ya Bu? Maksudnya seperti ini, kita tahu bahwa orang Indonesia itu kan cenderung lebih pendek ya dibandingkan dengan orang yang tinggal di negara Eropa maupun di Amerika. Nah, itu mempengaruhi atau tidak ya Bu ya untuk penentuan indikator IMT itu sebagai indikator penentuan apakah dia obes, kurus, atau normal. Kalau di Asia, kan kita termasuk Asia gitu ya Bu ya. Ada perbedaan karena memang orang-orang Kaukasia itu ya, termasuk yang orang Eropa, Amerika itu kan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh lebih tinggi. Itu kalau diukur dari IMT tadi berbeda. Kalau di negara sana yang mempunyai postur tubuh yang tinggi itu dikatakan obesitas itu kalau IMT-nya lebih dari 30. Sedangkan di Asia itu kita mempunyai batasan kalau di atas 25 itu sudah dikatakan obes. Kemudian ada batasan lagi obes tingkat 1, tingkat 2 gitu ya. Kalau antara 25 sampai 27,5 itu dikatakan obes tingkat 1. Jadi yang termasuk overweight tadi, kemudian yang 27,5 sampai 30 itu yang obes tingkat 2 kan, kemudian yang sudah di atas 30 itu obes yang sudah late gitu ya. Tetapi kalau untuk orang Kaukasia itu dikatakan obes itu IMT-nya di atas 30 itu baru dikatakan obes. Jadi batasan sampai mereka 40, di atas 40 itu yang dikatakan obes berat gitu. Jadi batasan ini berbeda antara orang Asia dengan orang Kaukasia. Seperti itu Mbak. Oke, berarti memang tinggi badan itu mempengaruhi ya Bu ya, secara tidak langsung ya Bu, untuk mengukur ini. Karena tadi seperti yang Bu Pram sampaikan bahwa untuk mengukur indikator massa tubuh atau IMT itu diperlukan tinggi badan ya Bu ya, sebagai salah satu rumus untuk perhitungannya ya Bu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali ya Bu ya tinggi badan itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Pram. Nah, selama ini kan kita tahu obesitas itu disebabkan oleh ketidakseimbangan antara aktivitas fisik dan
asupan makan ya Bu ya. Jadi mungkin bahasa kerennya itu kurang gerak tapi makan terus gitu kan. Nah, kalau menurut Bu Pram sendiri, apakah ada faktor lain Bu yang selain selain kita banyak makan kurang gerak itu tadi? Apakah ada faktor lain Bu yang mempengaruhi? Ya, pada dasarnya obesitas itu kalau secara umum itu karena perbedaan antara kebutuhan dengan pengeluaran energi. Kalau misalnya obesitas itu bisa disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebihan, kebutuhannya itu tidak banyak, atau energi yang dikeluarkan itu lebih sedikit dari yang energi yang masuk. Jadi ketidakseimbangan, dimulai dari ketidakseimbangan antara kebutuhan energi dengan energi yang masuk atau energi yang dikeluarkan. Nah itu selain disebabkan oleh adanya faktor-faktor tadi, juga ternyata dari dari penelitian yang saya lakukan, ternyata gena itu juga mempengaruhi, tidak sedikit macam gena yang mempengaruhi seseorang mengalami obesitas gitu Mbak. Jadi kalau orang umum misalnya seseorang dengan kondisi yang sama gitu ya, ada seseorang yang makannya itu sama-sama 3 kali gitu ya, tapi kok saya ternyata menjadi gemuk, kemudian orang yang lain yang makannya tidak sama itu, kok saya itu makan banyak tapi kok kurus, yang lain itu makan saya itu cuma sedikit tapi kok menjadi gemuk. Nah itu diantaranya faktor-faktor gena itu mungkin juga berperan pada seseorang menjadi obes itu gitu. Oke. Baik Bu Pram, kalau saya sempat baca sekilas ya Bu ya, di buku Ibu itu berarti ada interaksi antara lingkungan dengan gena gitu ya Bu ya? Ya. Maksud lingkungan itu sendiri apa sih Bu? Lingkungan yang berinteraksi dengan gena seperti itu, apakah itu makanan atau seperti apa ya Bu ya? Yang dimaksud dengan lingkungan itu tadi? Ya, ini lingkungan tidak mempengaruhi. Ada beberapa lingkungan yang mempengaruhi gena, tetapi lingkungan yang mempengaruhi obesitas atau gena yang mempengaruhi obesitas itu banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya begini, seseorang, saya bicara tentang lingkungan dulu gitu ya. Seseorang mengalami obes itu mungkin karena faktor makan yang lebih banyak dibandingkan energi yang dibutuhkan tubuh, atau energi yang dikeluarkan itu lebih sedikit dibandingkan energi yang ada di dalam tubuh, sehingga makannya misalnya banyak kemudian energi yang dikeluarkan sedikit, itu kelebihan yang ada di dalam tubuh. Nah masalah kelebihan ini kita juga kelebihan makanan karbohidrat, lemak maupun protein, semua kelebihan itu selama bisa disimpan sebagai lemak itu akan disimpan sebagai lemak. Jadi tubuh kita bisa menyimpan lemak sebagai simpanan energi itu tidak terbatas. Kelebihan makan apapun akan menjadi gemuk gitu ya. Jadi seseorang menjadi gemuk itu ya diantaranya aktivitas kemudian makan itu jelas tidak seimbang ya menjadi gemuk. Kemudian kalau faktor gena itu ada paling tidak faktor beberapa gena yang mempengaruhi keinginan makan. Nah ini jadi faktor gena ini mempengaruhi syaraf seseorang gitu ya. Misalnya ada seperti mungkin para pendengar ataupun kita ini ya, kita sama-sama manusia tetapi kita secara fisik itu kan ada bedanya. Sekian juta orang di dunia ini tidak ada yang sama persis sama sekali. Nah itu diantaranya dipengaruhi oleh adanya gena. Nah perbedaan gena inilah yang menyebabkan secara fenotip kita seseorang ini tampak berbeda, tetapi secara yang lain adalah responnya terhadap makanan yang masuk itu juga berbeda, yang mengakibatkan kadang-kadang itu dengan kondisi yang sama tetapi mengapa respon yang satu tetap misalnya berat badannya tidak naik tetapi yang lain naik. Nah ini diantaranya dipengaruhi oleh kalau mempengaruhinya ke saraf itu keinginan makan menjadi meningkat, atau justru mestinya ada saraf yang mestinya menghentikan keinginan makan itu tidak
tidak ada gangguan yang menyebabkan keinginan makan ya tetap aja terus. Yang lain lagi pengaruhnya terhadap gena itu terhadap pengeluaran energi. Mestinya kalau seseorang itu dalam batas tertentu harus mengeluarkan energi, tetapi adanya mutasi gena atau adanya variasi gena sehingga pengeluaran energi itu rendah. Dan inilah yang mengakibatkan beberapa faktor gena tadi ikut berperan seseorang ini menjadi obes karena gena-gena itu berperan pada homeostasis atau mempengaruhi terjadinya obesitas seperti itu, Mbak. Oke, wah menarik sekali ya Bu Pram ya. Ini saya baru tahu loh, dan mungkin ini sobat sehat juga di sini juga mungkin baru tahu ini. Ternyata bahwa gen-gen yang ada di dalam tubuh kita itu bisa memberikan pengaruh apakah kita itu bisa cenderung untuk menjadi gemuk, kurus, atau menjadi normal. Nah Bu Pram, ini mungkin saya juga dan sobat sehat ini juga mungkin bertanya-tanya ya Bu Pram. Kan di lingkungan kita ya kebanyakan itu kita sering melihat bahwa wah orang tuanya itu gemuk gitu ya Bu. Kemudian kita juga sering lihat anaknya yang terjadi itu kurus-kurus gitu ya, normal gitu, padahal orang tuanya gemuk. Sebaliknya ada orang tuanya kurus, terus kemudian anaknya gemuk. Kemudian ada yang orang tuanya gemuk, kemudian anaknya juga ikut gemuk. Nah itu kira-kira ada pengaruh atau tidak ya Bu ya di situ? Gen-gen itu mempengaruhi atau tidak ya Bu? Iya, mempengaruhi. Jadi gena-gena ini sebagai faktor resiko. Jadi faktor gena ini istilahnya ada gena yang istilahnya monogenik. Jadi satu gena itu kalau ada mutasi, itu seseorang menjadi obes. Kalau misalnya satu orang itu mutasi, berarti anak itu biasanya obes sudah sejak kecil. Itu biasanya penyakitnya kalau berhubungan dengan gena itu monogenik gitu ya, monogenik obesity. Gena yang menyebabkan satu gena ada mutasi, dia menjadi sakit. Tetapi yang paling banyak adalah multifaktorial. Jadi multifaktorial itu satu gena ada variasi, gena yang lain ada variasi dan sebagainya. Itu kalau misalnya ada mutasi atau variasi pada beberapa gena menumpuk pada seseorang, nah itu orang itu kemungkinan menjadi obes lebih besar dibandingkan kalau adanya variasi. Karena kita sebagai manusia ini gena yang ada di dalam tubuh kita itu kan jutaan gitu ya. Jadi kalau variasi-variasi itu banyak tertumpuk pada seseorang, nah gena ini yang berperan akan lebih besar dibandingkan kalau satu orang yang lain lagi itu peran genanya atau gena yang ada mutasi itu sedikit. Nah seperti itu. Jadi karena banyaknya gena dan ini multifaktorial, selain dipengaruhi oleh gena juga dipengaruhi oleh adanya lingkungan tadi. Jadi selama ini kayak kita itu masalahnya kalau gena itu kan sudah tidak bisa efeknya tidak bisa dipengaruhi, istilahnya tidak bisa diubah gitu ya. Jadi yang kalau seseorang mengalami obes ya paling mudah kita mentreatment ya dengan yang pengaruh lingkungan yang bisa kita ubah seperti itu gitu ya. Seseorang mengalami obes itu karena kalau misalnya gena ya kita tidak bisa mengubahnya gitu ya karena bawaan dari nenek moyang kita. Tetapi yang penting bahwa faktor lingkungan itu masih bisa kita ubah supaya misalnya seseorang mengalami obes itu ya resiko obes lebih besar itu paling tidak bisa dihindari dengan mengatur pola aktivitas begitu Mbak Dian. Wah, menarik sekali ya Bu Pram ya. Berarti nanti ini ada kemungkinan kalau orang tuanya gemuk, maka akan anak-anaknya akan gemuk juga ya Bu Pram ya. Seperti itu ya Bu Pram. Iya dan tidak. Oh iya ya. Karena kalau orang iya tuanya, berapa persen, kalau tidak berapa persen Bu Pram. Kalau orang tuanya itu karena memang pola aktivitas lifestyle-nya yang tidak baik ya berarti risiko obesitasnya itu karena lingkungan yang tidak baik. Tetapi kalau misalnya anak-anaknya ternyata juga sebenarnya tidak gemuk gitu ya, berarti kalau seseorang tua sudah gemuk itu mungkin biasanya orang tua itu kan sudah biasanya aktivitasnya berkurang, kemudian tidak seperti anak-anak yang tidak punya lelah gitu ya. Tapi kalau orang tua itu kan aktivitas fisiknya mau apa-apa saja kadang-kadang sudah ada kesalahan. Jadi ya itu yang mempengaruhi paling tidak pengeluaran energi lebih banyak, apalagi kalau seseorang yang misalnya banyak
pertemuan-pertemuan arisan, gitu ya, pertemuan ibu-ibu. Nah itu di sini ada makanan, di sana ada makanan. Nah itu yang membuat faktor lingkungan akan lebih cenderung berperan seperti itu. Berarti alangkah lebih baiknya jika kita memiliki, maksudnya orang tua ya Bu ya, yang maksudnya yang memang sudah sadar diri bahwa saya ini gemuk gitu ya Bu, calon orang tua yang sudah sadar diri bahwa saya ini gemuk, kemudian supaya nanti anak-anaknya tidak gemuk juga sudah mulai mungkin dari apa ya Bu, dari anak-anaknya itu sudah mulai mengenal makanan, itu sudah mulai dilakukan pembatasan seperti itu ya Bu ya, agar supaya nanti ke depannya anak itu tidak menjadi gemuk. Mungkin seperti itu ya Bu Pram ya? Iya, tampaknya seseorang misalnya gemuk di dalam suatu keluarga itu terutama peran ibu menurut saya. Karena ibu yang memasak, ibu yang suka misalnya ngemil, ibu yang suka beli ini itu akhirnya ya untuk menutupi biasanya ya kalau ibu kan itu untuk anak-anak satu rumah. Nah, jadi orang tuanya beli ini itu, tetapi sebenarnya mungkin yang banyak makan ibunya saja. Jadi orang tua ini yang memang yang harus terutama ya obesitas itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga faktor pendidikan, juga faktor pengetahuan orang tua tentang kesehatan dan sebagainya. Ini sangat berperan Mbak Dian. Oke, baik. Jadi kesimpulannya ini adalah banyak ya Bu Pram. Tapi yang paling saya highlight di sini adalah untuk menjadikan seseorang itu obesitas itu ternyata multifaktorial ya Bu. Selain dari gennya itu sendiri, maksudnya dari dalam itu sendiri, kemudian dipengaruhi oleh lingkungannya, dari mulai cara dia makan, kemudian lifestyle-nya sehari-hari, kemudian juga pendidikan itu juga mempengaruhi ya Bu ya. Jadi tapi sebetulnya kalau kita lihat di lingkungan kita selama ini ya Bu Pram, kalau Bu Pram memperhatikan itu banyak orang yang berpendidikan tapi malah justru kita pengennya fast food gitu loh, karena kan sering mengejar itu ya Bu, kesibukan tadi ya Bu. Tapi sepertinya ini juga faktor pendidikan ini bagaimana nih Bu? Masalahnya itu faktor pendidikan dalam hal mungkin pendidikan secara kesehatan gitu ya, kesehatan mungkin dia tidak begitu care begitu ya, karena banyak di bangsa kita itu pendidikannya mungkin baik tetapi tidak care terhadap kesehatan. Seperti misalnya orang mampu sudah tahu bahwa kalau makanan-makanan fast food, makanan yang istilahnya bongso bakar-bakaran itu kan pada umumnya kan banyak lemak-lemaknya yang istilahnya lemak yang kompak gitu ya, sangat padat energinya. Nah itu dia mampu membeli, dia ya terutama ya mampu membeli ya, tetapi dia tidak bisa memilih gitu ya, mungkin kadang-kadang ya bisa membeli tetapi tidak memilih yang lebih sehat atau lebih paling tidak mempertahankan kesehatan, itu mungkin tidak dipertimbangkan lebih gitu ya. Iya, tapi itu yang enak Ibu, gimana? Ya, memang benar, karena lemak itu yang memberikan rasa enak. Dan kalau para pendengar juga tahu ya mengapa kok memilihnya misalnya sekarang ayam kok lama-lama menjadi jemu kemudian pilih yang lain, karena masing-masing lemak itu mempunyai rasa yang berbeda, dan itu yang memberikan pemikiran pada kita bahwa kalau itu saja kita jemu, kepingin lemak yang lain, kepingin ayam, kepingin daging, kepingin ini, kepingin itu, karena mempunyai rasa yang berbeda dan memberikan rasa yang enak itu adalah lemaknya itu gitu. Ya justru yang enak itu ya Bu Pram yang harusnya kita hindari ya Bu, tapi ya gimana, karena rasanya enak, saya yakin saya sendiri dan mungkin sobat sehat di rumah juga ya mau gimana ya mau menghindari juga susah, padahal kan itu enak. Tapi kalau nggak dihindari juga nanti resiko ke depannya gitu ya. Nah sobat sehat ini mungkin kita melanjutkan obrolannya nanti ya, bincang-bincangnya kita istirahat sejenak. Oleh karena itu saya kembalikan dulu waktu ke Mbak Galuh. Dipersilahkan Mbak Galuh. Teman-teman, terima kasih banyak Mbak Dian dan juga Ibu Pram. Wah, jadi tahu nih Sobat Sehat, kita selama ini kadang iri dengki Ibu Pram sama teman-teman kita yang kurus, makannya banyak, tetap nggak gemuk-gemuk. Sedangkan kita kok cepet banget naiknya gitu. Nah, tapi berbincang-bincang lagi setelah ini, mohon izin Ibu Pram, Mbak Dian, untuk saya putarkan satu lagu akan biar sedikit rileks ya, dan kita
akan kembali lagi tetap di Raisa Radio. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Walaupun kau tahu diriku masih bersamanya. Menemani di bincang-bincang santai. Oke, baik. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Dian. Monggo Mbak Dian. Terima kasih Mbak Galus. Halo Sobat Sehat semua, kita kembali lagi di bincang-bincang santai sore kita ini. Mudah-mudahan Sobat Sehat tidak
jemu ya, tidak bosan ya, karena ini semakin ke sana itu semakin menarik ini. Nah, Bu Pram, ini sepertinya sudah ada satu pertanyaan ini Bu Pram terkait bahasan yang tadi kita bahas tentang apa sih namanya, tentang orang tua obes dan anak yang obes. Nah, ada satu pertanyaan ini, bagaimana peran ibu dalam menerapkan prevensi agar tidak terjadi obesitas ke anaknya? Begitu Bu Pram. Nah, menurut Bu Pram bagaimana ya? Oke, pada dasarnya obes tadi ada pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik. Yang jelas kalau faktor genetik kita tidak bisa mengubah lagi, sehingga yang bisa diubah adalah faktor lingkungan. Nah, permasalahannya faktor lingkungan tadi seperti anak-anak gitu ya. Bagaimana seorang orang tua membiasakan yang baik, misalnya seperti kondisi sekarang. Banyak anak-anak yang belajar atau apapun di depan komputer, kemudian aktivitas akhirnya untuk menggerakkan tubuh saja kadang-kadang sudah enggak malas gitu ya anak-anak itu ya. Nah, itu bagaimana orang tua mengajak mereka. Nah, masalahnya ini adalah yang sering kadang-kadang saya bukan sering ya mungkin sering saya lihat orang tua menyuruh anak, tetapi hanya menyuruh orang tuanya, mungkin tidak memberi contoh. Jadi lebih baik kalau misalnya bersama-sama, ayo supaya kita sehat semua, paling tidak faktor-faktor lingkungan yang bisa dilakukan bersama, misalnya berjalan bersama ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama untuk menggiatkan anak paling tidak terutama untuk mengeluarkan energi gitu ya. Jadi sebenarnya kan ada faktor makanan dan faktor energi yang dikeluarkan. Kalau makanan misalnya orang tua sudah menyediakan sehat, kemudian menyediakan tidak berlebihan supaya yang masuk tidak banyak, kemudian aktivitas itu juga ditingkatkan begitu ya. Itu paling tidak antara bahan makanan yang masuk dengan energi yang dikeluarkan itu seimbang, mestinya tidak akan ada sisa energi yang akan ditumpuk dan dijadikan lemak yang menyebabkan orang obes gitu ya. Tetapi permasalahan yang lain adalah seseorang paling tidak ingin menurunkan berat badan gitu ya. Itu kalau kita ingin mengurangi makanan itu bisa, atau meningkatkan aktivitas itu bisa. Permasalahan yang sering dihadapi kalau seseorang itu ingin menurunkan berat badan, terutama orang dewasa yang pengen diet gitu ya, itu kadang-kadang misalnya mengurangi makanan sudah cukup istilahnya ekstra gitu ya. Saya sudah tidak makan ini, tidak makan itu kadang-kadang penurunan beratnya itu tidak sebanding dengan usaha saya, itu kadang-kadang membuat jemu. Kemudian yang lain lagi, misalnya aktivitas itu kadang-kadang malas gitu ya. Nah, itu cara paling tidak supaya lebih giat itu jangan olahraga itu misalnya sendiri. Lebih baik itu berkelompok gitu ya. Sehingga kalau misalnya saya pas malas ada yang mengajak, ayo gitu, akhirnya bisa bersama-sama. Jadi untuk mengurangi makan itu kemungkinan kalau bisa itu kadang-kadang membuat jemu yang akhirnya mungkin dalam waktu saya 1-2 bulan bisa turun berat badan, tetapi karena tidak signifikan turunnya kemudian akan malas sehingga berat badannya nanti akan naik lagi. Atau aktivitas fisik yang untuk meningkatkan energi itu kalau dilakukan tidak kontinu itu akhirnya juga kemungkinan penurunan berat badannya itu terjadi hanya di awal-awal, tetapi kalau sudah jemu akhirnya menjadi naik lagi. Jadi yang penting adalah mempertahankan berat badan ini, kalau bisa mengurangi yang masuk, meningkatkan energi yang keluar, dan yang penting adalah seimbang gitu ya. Jangan sampai ada kelebihan energi yang disimpan sebagai lemak. Kemudian yang terpenting lagi adalah continue. Jangan sampai berat badan itu turun naik. Secara penelitian berat badan yang turun naik dalam waktu beberapa bulan naik, kemudian turun lagi itu ternyata juga tidak baik efeknya. Jadi karena ada sisa metabolisme gitu ya, itu juga kalau misalnya menurunkan berat badan terlalu cepat itu juga tidak baik. Meningkatkan berat badan atau badan meningkat cepat itu juga tidak baik. Jadi bagaimana continue itu dipertahankan, itu yang lebih baik. Seperti Mbak. Oke, baik Bu Pram, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa sekali. Nah, Sobat Sehat, tadi kita sudah tahu kan apa itu obesitas dan
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, pastinya kita juga pengen tahu nih, dampak buruk apa yang bisa ditimbulkan oleh obesitas. Nah, mungkin Bu Pram berkenan berbagi, Bu Pram, dampak buruk apa yang bisa kita alami kalau kita mengalami obesitas, gitu Bu Pram. Monggo Bu Pram. Ini banyak penelitian ya, jadi beberapa penelitian mengatakan bahwa penyakit jantung, kemudian penyakit diabetes, kemudian penyakit kanker, kemudian hipertensi dan sebagainya itu karena dimulai gini, sebenarnya obesitas itu penyakit atau tidak loh? Nah itu ya, ada yang mengatakan sebenarnya itu penyakit gitu ya. Jadi obesitas itu penyakit, tetapi istilahnya penyakitnya ini adalah seseorang mengalami inflamasi, istilahnya inflamasi ringan. Nah, tetapi masalahnya adalah seseorang obes itu biasanya jangka waktu yang lama. Yang tidak baik adalah jangka waktu yang lama inilah yang menyebabkan inflamasi itu yang akan mempengaruhi organ-organ yang ada di dalam tubuh, misalnya ke arah tadi ke arah jantung, kemudian ke arah pengaturan tensi di ginjal, kemudian ke arah syaraf, kemudian menyebabkan stroke dan sebagainya itu. Jadi banyak, kemudian di antara yang lain gangguan tidur, gangguan nafas. Nah itu yang sering menyebabkan seseorang mungkin saking obesnya, saking gemuknya gitu ya, itu tidur sulit karena nafas agak terganggu dan sebagainya. Jadi berbagai macam penyakit disebabkan karena obesitas ini, karena dimulai dari inflamasi yang ringan, tetapi pada umumnya karena jangka waktu yang panjang inilah yang menyebabkan beberapa penyakit yang berhubungan dengan obesitas itu terjadi gitu. Jadi banyak gitu ya penyebabnya. Jadi harapannya adalah jangan sampai seseorang itu obes, apalagi kondisi-kondisi sekarang banyak orang tinggal di rumah, kemudian hanya makan, aktivitas menjadi berkurang, itu yang perlu hati-hati seperti itu. Iya benar Bu Pram ini. Nah ini kalau tadi Bu Pram sudah menyinggung sedikit masalah kondisi saat ini yang dimana kondisi yang sedikit memaksa kita untuk semua dilakukan di rumah, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik Bu Pram. Bu, bagaimana tipsnya agar tidak obesitas? Sedangkan saat ini sedang pandemi seperti ini, aktivitas fisik berkurang dan saya menjadi takut berat badan saya menjadi naik terus. Nah, bagaimana Bu Pram? Apakah ada? Ya, juga termasuk di lingkungan saya ada yang banyak mengalami penambahan berat badan. Itu sebenarnya yaitu yang penting adalah bagaimana asupan makanan dan energi yang dikeluarkan itu bagaimana seimbang gitu ya. Kalau kita merasakan bahwa sekarang kita itu energi yang kita butuhkan itu lebih sedikit karena kita tidak banyak aktivitas dan kita istilahnya yang jelas mengeluarkan energi itu lebih rendah dibandingkan biasanya, ya bagaimana kita mengatur pola tadi yang masuk, apakah akan kita kurangi atau energi yang perlu kita keluarkan itu kita tambah ekstra walaupun kondisi kita tidak mungkin mau jalan-jalan. Kalau dulu saya biasanya pagi jalan-jalan atau bersepeda, sekarang juga tidak berani, akhirnya saya ya aktivitas di rumah, melakukan gerak badan paling tidak setengah jam, 1 jam itu saya lakukan, ya harapannya paling tidak ya tidak mengubah berat badan ini begitu Mbak Dian. Baik Bu Pram, terima kasih banyak. Nah, tadi sepertinya Bu Pram sedikit banyak sudah memberikan masukan mengenai bagaimana cara untuk pencegahan obesitas. Mungkin itu tadi sedikit banyak dengan lifestyle ya Bu Pram ya, dengan perubahan atau perbaikan gaya hidup ya Bu Pram. Selain dari perbaikan gaya hidup, apakah ada cara lain Bu Pram untuk menangani obesitas ini? Dalam kondisi awal gitu ya, selama masih bisa dilakukan dengan lifestyle, misalnya mengurangi makanan tadi, meningkatkan pengeluaran energi itu, selama itu masih bisa dilakukan, paling baik adalah dengan cara seperti itu. Tetapi kalau berat badannya yang sudah meningkat ini sampai mempengaruhi kesehatan, nah ini memang yang perlu penanganan lebih lanjut, bisa pemakaian obat-obat gitu ya. Pemakaian obat ini tetapi harus dipertimbangkan bahwa obat itu istilahnya mempunyai sisi, istilahnya pisau dua sisi gitu ya. Satu sisi dia mempunyai sifat
misalnya untuk menurunkan berat badan, tetapi perlu dipertimbangkan bahwa ada efek samping dari pemakaian obat yang perlu dipertimbangkan, itu mungkin juga tidak baik gitu ya. Jadi dengan obat-obat ini ada beberapa yang mempengaruhi pola keinginan makan atau yang mempengaruhi penyerapan makanan yang masuk ke dalam sirkulasi darah gitu ya. Jadi tapi ini dalam keadaan yang sudah mempengaruhi, saya katakan ya sudah mempengaruhi kesehatan. Selama masih itu masih bisa dilakukan dengan lifestyle tadi, paling baik adalah itu. Kondisi yang ekstrim gitu ya, misalnya saya pernah melihat TV seseorang dengan berat badan 200 kilo, mau masuk mobil atau keluar mobil saja, pintunya itu harus dibuat kondisi khusus gitu ya, karena mobil seperti biasa dengan pintu seperti biasa itu dia tidak bisa masuk. Kalau kondisi seperti ini, misalnya efek yang paling akhir yang bisa dilakukan adalah dengan operasi, istilahnya operasi bariatrik gitu ya. Itu biasa kemungkinan mengurangi volume lambung atau mengurangi panjang usus untuk mengurangi proses-proses penyerapan. Tapi itu sudah yang paling akhir ya. Kalau sudah misalnya dengan cara yang awal-awal tadi tidak bisa dilakukan, nah itu mungkin akhir yang bisa dilakukan. Itu kira-kira. Oke, berarti ada selain dari terapi perubahan gaya hidup ya Bu ya. Kemudian nanti diikuti terapi farmakologi dan yang terakhir adalah bariatric surgery ya Bu ya, kalau tidak salah tadi ya Bu ya. Nah, ini Bu ada satu pertanyaan ini Bu. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur obesitas? Tadi ini pendengar setia itu sudah menghitung Bu, ternyata dengan rumus tadi itu dan dia termasuk golongan yang gemuk. Terus bagaimana? Ya, ini juga benar. Ini saya pesankan kepada masyarakat juga, kalau misalnya sudah terlanjur obesitas kemudian ingin mengurangi berat badan, itu jangan mengurangi berat badan drastis dalam waktu pendek. Gitu ya. Kalau saya pernah mendengar atau apa itu ya, suatu klinik apa-apa bisa menurunkan berat badan 5 kilo dalam waktu 1 minggu gitu ya. Itu kalau secara umum itu kondisi seperti itu tidak baik. Di awal seseorang misalnya obes gitu ya, itu bisa mengurangi berat badan mungkin dalam waktu 1-2 kilo dalam waktu 1 minggu, itu baik gitu ya. Tetapi di awal-awal 1-2 minggu itu mengurangi berat badan, yang turun adalah volume air, bukan lemak tubuh gitu ya. Jadi dalam misalnya seorang di klinik menawarkan penurunan berat badan dalam waktu 1 minggu 10 kilo, nah itu perlu hati-hati. Hati-hati terhadap efek samping dari penurunan berat badan itu gitu ya. Jadi kalau di awal menurunkan berat badan itu bisa cepat, itu karena yang berkurang adalah airnya. Kemudian waktu-waktu yang berikutnya kalau ingin menurunkan massa tubuhnya gitu ya, itu perlu pelan-pelan. Paling cepat itu paling 1 kilo gitu ya, setengah kilo sampai 1 kilo dalam waktu 1 minggu itu sudah cukup baik gitu ya. Jadi tidak boleh mengurangi, kalau misalnya mengurangi makanan sangat ekstrim gitu ya, kemudian malah mungkin akhirnya yang kadang-kadang menjadi efeknya adalah masuk ke rumah sakit karena justru ekstrim diet, yang jadi ya itu malah yang tidak baik gitu ya. Itu yang menyebabkan seseorang menjadi sakit bukan karena efek dari obesitasnya itu, tetapi efek samping mengurangi berat badan. Jadi kalau ingin mengurangi berat badan tadi dalam kondisi yang seperti ini ya, yang bisa dilakukan adalah mengurangi dengan cara pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan, jangan sampai justru nanti efek samping dari penurunan berat badan itu yang menjadikan efek samping dari menjadi sakit seseorang, seperti itu Mbak Dian. Oke, ya terima kasih Bu Pram. Sobat Sehat, ini penjelasannya menarik sekali ya. Di samping kita juga diberi pesan untuk tetap menjaga timbangan kita agar tidak bergerak ke arah kanan, kita juga diberi pesan oleh Bu Pram bahwa untuk memilih penurunan berat badan itu juga harus hati-hati ya Bu Pram ya. Karena kita tidak diizinkan untuk turun berat badan sebanyak 1 kilo tadi Bu Pram. 1 atau setengah kilo ya Bu Pram dalam waktu 1 minggu.
1 kilo, paling tidak 1 kilo dalam waktu 1 minggu itu sudah cukup bagus, gitu ya. Jangan lebih iya. dari itu. Kalau lebih dari itu, biasanya nanti justru efek samping dari misalnya pemecahan lemak yang berlebihan, gitu ya, itu akan menyebabkan terjadinya oksidan yang berlebihan. Jadi kita tahu nanti akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh. Nah, itu adalah efek samping dari pemecahan lemak yang berlebihan yang justru menyebabkan nanti malah sakit yang lain yang akan tampak gitu, Mbak. Oke. Nah, ini Sobat Sehat. Jadi Sobat Sehat bisa memilih ya, memilih dan memilah mana yang terbaik yang untuk dilakukan. Jadi jangan intinya itu jangan terkecoh dengan ini ya Bu ya. Jangan udah termakan dengan iklan-iklan yang bisa menurunkan berat badan sekian-sekian itu ya Bu ya. Jadi mungkin kita harus lebih berhati-hati sekali ya Bu Pram ya dalam program penurunan berat badan ini. Nah, Bu Pram, kita kembali ke buku genetika obesitas ya Bu Pram. Nah, secara umum buku genetika obesitas ini membahas tentang apa ya Bu Pram? Ini saya dan Sobat Sehat yang sedang mendengarkan ini juga pasti penasaran. Mungkin Bu Pram bisa sedikit memberikan gambaran, Bu Pram? Ya, buku yang saya buat ini membahas tentang obesitas secara umum, yaitu bagaimana obesitas itu, bagaimana kita menentukan obesitas, begitu. Kemudian penyebab-penyebab obesitas kita kelompokkan sebagai penyebabnya adalah karena faktor lingkungan, tetapi juga faktor genetik. Kemudian saya juga membahas tentang obesitas hubungannya dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan karena adanya obesitas itu. Kemudian juga bagaimana mencegah obesitas. Jadi bagaimana supaya obesitas itu jadi yang terpenting memang kita di negara-negara seperti ini gitu ya, yang paling baik adalah pencegahan. Bagaimana mencegah tidak sakit, bagaimana mencegah itu tidak itu dan sebagainya itu ya, karena pencegahan itu akan lebih baik dibandingkan kalau seseorang sudah menjadi sakit, seseorang sudah obes gitu ya, itu sebaiknya dihindari dengan cara pencegahan itu juga ada di buku saya. Selain itu juga bagaimana penata laksanaan, jadi bagaimana treatment seseorang kalau obes itu bisa dilakukan. Ada mungkin obat-obat yang bisa dipilih, tetapi itu juga perlu pertimbangan bahwa efek samping harus dipertimbangkan. Kira-kira gambaran-gambaran di buku saya itu, Mbak Dian. Terima kasih Bu Pram. Bu Pram, sebetulnya kami ini penasaran loh Bu Pram. Bu Pram ini memperoleh inspirasi untuk menulis buku ini dari mana sih Bu Pram? Apakah dari seseorang atau mungkin waktu Bu Pram jalan-jalan terus tiba-tiba wah saya kepikiran saya pengen membukukan hasil riset saya menjadi sebuah buku yang nanti bermanfaat untuk masyarakat. Dari mana ya Bu Pram kira-kira? Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya, ini dimulai dari inspirasinya dari saya sendiri. Karena saya itu sejak muda gitu ya, sejak muda itu saya itu sudah mengurangi makan itu cukup ketat gitu ya. Tetapi saya itu iri dengan teman-teman yang lain kok kayaknya makan dengan enaknya, tapi dia kok nggak pernah gemuk. Saya itu kok makan sudah saya batas-batasin gitu ya, kok tetap aja nggak turun berat badan gitu ya. Jadi itulah yang menginspirasi saya. Tetapi dari itu kemudian saya melihat dari literatur ternyata faktor gena yang banyak berperan mungkin terhadap saya gitu ya. Jadi kalau saya lihat orang tua saya juga gemuk, kemudian kayaknya di atas generasi di atas ibu saya itu juga gemuk. Nah, jadi saya berpikir bahwa kemungkinan memang faktor gena yang diturunkan ke saya ini juga sangat besar perannya, sehingga walaupun saya sampai sekarang umur sekian ini itu tetap tidak bisa kurus gitu ya, tidak tampak kurus, tidak pernah tampak kurus gitu Mbak Dian. Sebetulnya sama Bu, saya juga iri dengan teman-teman yang lainnya Bu. Teman-teman yang lain itu makan banyak, tetapi kenapa nggak gemuk-gemuk, sedangkan saya minum air putih aja jadi daging Bu, ibarat katakan seperti itu ya Bu ya. Iya. Bu Pram, mungkin sedikit banyak di buku Bu Pram itu juga mendokumentasikan beberapa hasil penelitiannya Bu Pram sendiri ya Bu Pram ya. Nah, dari buku itu apakah sudah banyak penelitian yang mungkin Bu Pram lakukan sendiri atau mungkin Bu Pram menelaah literatur sehingga bisa tercipta buku genetika obesitas itu Bu Pram?
Ya, dari buku itu saya mulai dari pemikiran saya tadi, kemudian saya kepingin banyak melihat ke genanya, kemudian gena yang sudah saya teliti yang berhubungan dengan gena ini cukup banyak, Mbak. Ternyata saya lihat itu sejak tahun 2013 itu saya memeriksa ke arah gena-gena ini. Jadi ini ada istilahnya yang mempengaruhi ke hipotalamus gitu ya, ada gena POMC, kemudian melanokortin, neuropeptida Y, AGRP, kemudian PC1 prokonvertase, kemudian yang mempengaruhi kepengeluaran energi itu ada UCP1, kemudian yang mempengaruhi ke arah inflamasi itu ada TNF alpha, interleukin 6 dan sebagainya. Jadi ternyata setelah saya kumpulkan cukup banyak, dan ini juga sudah saya dari penelitian itu saya jadikan buku, kemudian saya juga dari review itu akhirnya dari penelitian yang berurutan ini akhirnya beberapa hasil bisa saya dapatkan itu, Mbak Dia. Oh, mantap ya Bu Pram, ternyata cukup banyak sekali ya Bu Pram ya penelitian yang sudah dilakukan Bu Pram secara mandiri nih ya Bu ya. Mungkin dengan timnya ya, maksudnya enggak Bu Ya, Pram sendiri, ya, bersama rombongan. bersama dengan timnya. Nah, kalau menurut Bu Pram di antara penelitian itu ada yang paling berkesan atau tidak ya Bu ya? Kayaknya semuanya berkesan dalam arti karena saya meneliti ini terutama melihat dari gena kita, komposisi gen di negara kita gitu ya. Komposisi gen di negara kita itu dari beberapa penelitian itu berbeda dengan penelitian yang dilakukan di negara yang lain. Juga penelitian yang dilakukan tentang gena ini saya juga melihat kita bandingkan antara gena-gena yang ada di Indonesia Barat, karena kebenaran saya kita di Indonesia Barat ya, kemudian ada beberapa mahasiswa yang dari Indonesia Timur itu mereka juga mendapatkan sampel dari sana. Jadi saya compare dari beberapa penelitian Indonesia Barat, Indonesia Timur, kemudian kita bandingkan dengan negara yang lain. Ternyata ini kita mempunyai unggun gen yang unik ya, berbeda dengan di etnik yang berbeda itu. Jadi menurut saya semuanya menarik gitu ya. Ya semuanya menurut saya yang menarik itulah. Oke, jadi karena Indonesia itu luas ya Bu Pram ya. Jadi kalau Bu Pram itu bisa sampling mungkin dari Indonesia Barat sampai Timur itu mungkin semuanya berkesan bagi Bu Pram ya. Karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, begitu ya Bu Pram ya. Iya, iya. Bu Pram, ini kemarin itu saya sempat sedikit membaca di buku Genetika Obes, dan ada sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin menggelitik ya menurut saya itu tentang, di situ saya sempat membaca ada pengaruh pemberian ASI terhadap pencegahan obesitas. Dan satu lagi, bagaimana sih Bu mekanisme suatu gen itu dapat mempengaruhi terjadinya obesitas. Nah, mungkin Bu Pram bisa menjawab, Bu Pram. Kalau tentang pengaruh gen terhadap obesitas itu mungkin agak panjang penjelasannya gitu ya Mbak, mungkin waktunya kita tidak nyampe, tetapi yang jelas ASI itu mempengaruhi seorang bayi mengalami obesitas. Coba kita bayangkan seorang bayi gitu ya, kalau misalnya dia haus itu biasanya dia minum gitu ya, kalau sudah kenyang itu akan dilepaskan gitu ya. Jadi tidak akan dia minum lagi karena merasa sudah kenyang, dan kita tahu bahwa ASI itu sudah dibuat sedemikian baiknya sesuai dengan kebutuhan bayi. Kita bandingkan dengan susu formula gitu ya. Susu formula itu biasanya ditambahkan, ada difortifikasi ya, kemungkinan ditambahkan gula, kemungkinan ditambahkan ada Fe, kemungkinan ditambahkan beberapa bahan yang lain, dan yang mesti biasanya kemungkinan ditambah dengan pengawet gitu ya. Dan biasanya seorang bayi itu mengkonsumsi ASI itu volumenya, istilahnya kalau manusia kan anak gitu ya, ad libitum gitu ya, minum ASI-nya orang tua sesuai dengan kebutuhan, kalau sudah ya
dia tidak minum lagi. Tetapi kalau yang diberi susu formula itu sesuai dengan siapa yang membuat gitu ya. Kalau volumenya 100 mili atau volumenya 50 mili ya harapannya semua diminum anaknya itu gitu ya. Jadi apakah dia sebenarnya sudah cukup atau berlebih gitu, itu mungkin ukurannya tidak kebutuhan anak, tetapi sesuai dengan pembuatan itu yang membuat anak kadang-kadang mengkonsumsi melebihi kebutuhan. Selain juga biasanya bagi anak itu ya karena kebutuhannya sudah cukup dari ASI itu sehingga tidak menyebabkan obes. Tetapi kalau yang formula itu karena biasanya yaitu penyajiannya tidak sesuai dengan kebutuhan anak karena pertimbangan-pertimbangan yang memberikan dan sebagainya itu, sehingga biasanya melebihi kebutuhan yang menyebabkan obesitas itu, gitu Mbak Dian. Oke, mungkin untuk pertanyaan saya tadi yang yang mekanisme gen itu mungkin bisa para sobat sehat itu baca sendiri ya Bu Pram ya di di buku genetika obesitas ya Bu Pram ya. Iya. Kalau kita ceritakan semua di sini jadi tidak menarik nanti. Jadi orang-orang tidak penasaran. Baca buku obesitas. Oh ya Bu Pram, ini ada pertanyaan selanjutnya Bu Pram. Dalam pembuatan buku genetika obesitas ini, siapa saja sih Bu yang terlibat dalam proses pembuatan buku ini? Ini kalau tertulis itu saya sendiri, tetapi ada yang membantu pada saat pembuatan itu, ada yang membantu, paling tidak garis besarnya itu dibantu, kemudian saya yang mengisi secara lebih detail sampai editing, sampai penyelesaiannya itu yang membuat akhirnya menjadi saya sendiri, begitu Mbak Dian. Oke, baiklah. Jadi ini Bu Pram ini untuk membangun kontennya mungkin nanti dibantu ya Bu ya, dibantu dengan tim-tim tim dari tim peneliti karena kan juga tergabung untuk riset bersama-sama itu ya. Gitu. Tapi untuk proses editingnya dari Bu Pram sendiri ya Bu Pram ya. Ya. Oke, baiklah. Bu Pram, ini saya cek-cek dulu, sepertinya tidak ada pertanyaan di kolom chat. Kemudian sebelum berakhirnya acara ini, Bu Pram, saya ingin Bu Pram memberikan closing statement yang menarik ini Bu Pram untuk teman-teman, untuk Sobat Sehat Raisa semua di sini tentang supaya bisa menjaga kesehatan atau bagaimana, moga Bu Pram, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Nah, kalau kita bicara tentang obesitas dan saya sampaikan tadi bahwa itu dipengaruhi oleh faktor gena dan faktor lingkungan, dan faktor gena itu tampaknya kita sudah tidak bisa mengubah apapun, tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan berat badan dengan memanage terutama lifestyle, bagaimana kita memilih makanan yang sehat, makanan yang baik, banyak pilihan yang ditawarkan kepada kita, tetapi kita berhak memilih gitu ya. Yang paling baik itu adalah kalau bisa fresh, kalau bisa masak sendiri, atau misalnya sekarang pilihan beli juga banyak, tetapi kalau bisa ya melihat komponennya, jangan sampai misalnya ada misalnya bahan-bahan yang tidak mendukung kesehatan, itu ya jangan dipilih. Kemudian yang lain lagi, bagaimana kita melakukan aktivitas mengeluarkan energi dengan keterbatasan yang ada, tetapi kita tetap harus melakukan bagaimanapun caranya. Di rumah tetap masih bisa dilakukan, dimanapun masih bisa dilakukan gitu ya. Yang penting kita enjoy melakukan itu semua, tampaknya itu akan memberikan dampak sehat bagi kita semuanya. Ya itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali Bu Pram atas closing statement-nya. Jadi semoga Sobat Sehat Raisa dan termasuk saya sendiri juga bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh Bu Pram baru saja itu ya Bu Pram mengenai tentang terutama pemilihan makanan supaya kita bisa terhindar dari obesitas. Karena ini sudah pukul 16 lebih 1 menit. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Pram Mujihastuti selaku narasumber kita sore hari ini yang sudah berkenan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai buku genetika obesitas, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk para Sobat Sehat yang sudah bergabung pada acara bincang-bincang di sore hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Galuh. Terima kasih semuanya.
Wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dian dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Pram yang sudah berkenan untuk membagikan pengalamannya ya Sobat Sehat. Ternyata berawal dari keresahan diri sendiri, ada apa dengan diriku seperti itu. Untuk melahirkan karya yang luar biasa dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk Sobat Sehat juga beruntung banget nih sore hari ini karena mendapatkan tips-tips dari Ibu Pram ya terkait bagaimana prevensinya agar kita tidak obesitas begitu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini tantangannya luar biasa ya Sobat Sehat. Jadi memang seperti pesannya Bu Pram tadi, asupan yang masuk harus diseimbangkan dengan energi yang keluar. Jadi mau nggak mau harus olahraga ya Sobat Sehat. Dan tadi tips dari Bu Pram juga olahraganya tidak sendirian, biar lebih semangat dan termotivasi. Begitu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pram yang sudah berkenan untuk berbagi dan juga Mbak Dian juga. Saya selalu Bu Pram dan juga Mbak Dian. Amin. Ya, terima kasih Mbak. Saya izin. Terima kasih Mbak Icin. Demikian bincang-bincang santai di sore hari ini, Sobat Sehat, dan Anda juga tetap bisa menyaksikan bincang-bincang santai setiap hari Senin, Selasa, dan juga Kamis ya. Dan besok pagi, Sobat Sehat, kita akan berbincang-bincang dengan temanya menarik banget nih. Cegah depresi dan kesepian saat pandemi. Jangan lupa besok pagi pukul 7.30 di Raisa Radio. Saya Nigaluh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.